Sudah, Pak. Halo? Sudah. Oke. Sudah, Pak. Ini sudah saya uraikan. Apa itu reliabilitas? Nah, rumus-rumus uji reliabilitas ini ada ini. Spearman, Brown, Flanagan, Rulon, Kruger, and Richardson 2021, Cronbach Alpha. Nah, ini yang saya contohkan itu adalah satu. Spearman, Brown. Baca, terus Anda buat latihan. Ya, ini. Buat latihan. Ya. Ini sudah saya berikan contoh. Ya. Tapi yang ini belum tuntas semua. Apa yang harus Anda lakukan? Turuti. Jadi tugas pertama, Anda mencoba melanjutkan ya langkah keempat, kelima, keenam. Paham ya maksud saya? Ya. Jadi Spearman Brown itu untuk item soal, item butir instrumen penelitian yang jumlahnya genap. Ya, jadi kalau nanti Anda membuat instrumen penelitian, jumlah butirnya itu genap, untuk uji reliabilitas, Anda bisa menggunakan Spearman Brown. Belah dua, rumusnya ini. 2 setengah-setengah. 2 R setengah-setengah. Ini belah 2 R setengah-setengah. 1 plus R setengah-setengah. Nah, caranya, kalau ini ada 10 soal, dibelah 2. Yang ganjil, cari skor totalnya. Yang genap, cari skor totalnya. Kalau sudah, Anda korelasikan ini. Korelasikan antara skor total kelompok genap dan skor total dengan menggunakan rumus produk momen. Salah satu aja yang Anda pakai. Yang pakai simpangan baku boleh, yang angka kasar boleh. Kalau sudah ketemu R produk momennya, masukkan ke rumus Spearman Brown ini. Ya, terus tarik kesimpulan. Termasuk reliabilitasnya tinggi atau tidak. Oke, cukup itu dulu. Ya. Bagaimana kalau gasal? Jumlahnya gasal. Anda bisa menggunakan rumus ini. Cari dan baca. Misalnya bisa saja rumusnya Kruger and Richardson 2021. Ini jadi Spearman Brown itu hanya untuk pilihan ganda, ya, skala sikap, ya, skala sikap. Angket yang menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau bagaimana kalau pertanyaannya urean? Paling ureannya pakai rumusnya Cronbach Alpha. Ini sudah saya tuliskan. Langkah-langkahnya. Ya. Nah ini tabelnya. Sudah saya berikan contoh angka-angkanya. Nah. Tuh. Ya, ini saya kirim nanti, sebentar lagi. Nah, sekarang tugas Anda 1. Tadi yang Spearman Brown tadi kan belum masih pada pembelahan genap dan ganjil. Teruskan sampai ketemu R korelasinya, terus setelah R korelasinya masuk, ketemu, masukkan ke Spearman Brown. Itu tugas Anda yang pertama. Ya. Tugas Anda pertama adalah meneruskan, melanjutkan contoh tadi, mengkorelasikan skor total belahan ganjil dengan belahan genap, dengan produk momen sampai kesimpulan. Itu tugas pertama. Tugas kedua, Anda membuat sendiri data untuk instrumen yang sifatnya tidak memilih. Tadi kan memilih, ya. Tapi soal urean. Maka Anda bikin data yang analisis dengan Cronbach Alpha. Cronbach Alpha. Ya. Wis, ojo akeh luri kowe. Nanti bagaimana yang ganjil, itu saya tulisi merah itu. Silakan, Anda mau berlatih. Ini sifatnya mandiri. Sifatnya mandiri. Yang merah, saya tulis merah, itu mandiri. Sing wajib dikerjakan
meneruskan Spearman Brown tadi yang ada di bahan ajar ini, dan yang kedua membuat data, ya, andaikan butir instrumen penelitian Anda bentuknya soal urean. Dengan rumus apa? Dengan rumus apa? Analisis reliabilitasnya. Dengan rumus apa? Spearman. Loh, kalau soalnya urean, Spearman Brown itu, iya, instrumen Brown itu hanya untuk butir itemnya genap dan berupa angket tertutup yang ada pilihan A, B, C, D. Tapi kalau untuk rumus Cronbach alpha itu jika instrumen penelitiannya adalah urean, ya. Jadi tidak pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Wes balenono. Spearman Brown untuk apa? Syarat-syarat Spearman Brown. Apa? Sebutkan salah satu. Spearman Brown bisa digunakan jika satu, apa syaratnya? Loh, ayo. Efek, Jumlah Spearman Brown bisa digunakan. Ya, Randy Eren. Jumlah butir genap, Pak, untuk Spearman Brown. Terus untuk pertanyaannya? Untuk pilihan ganda terus berupa tertutup, ya. Angka pertanyaan pilihan ganda, pertanyaan tertutup. Iya. Untuk pilihan Balenono. Syarat-syarat Spearman Brown? Syarat-syarat Spearman Brown yaitu untuk jumlah butir yang genap, ya. Untuk pertanyaan yang tertutup. Bagus. Kalau Cronbach alpha? Untuk Cronbach alpha, untuk uraian, Mbak. Bagus. Uraian. Tentang ganep genjal, ganjil genap, enggak masalah. Yang penting perhatikan, bukan uraian, tapi pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka. Itu Cronbach alpha. Wes, selamat mencoba. Tentang rumus-rumus yang lain, sifatnya mandiri. Ya. Misalnya, KR20, KR21, untuk apa? Cari sendiri. Yang jelas rumus KR itu untuk yang ganjil, tidak yang genap. Rumus Flanagan, rumus Rulon. Saya pertanyaan saya. Apakah untuk Spearman Brown itu selalu ganjil genap? Tak takoni. Ini kan konsepnya belah dua, ya. Belah dua. Betul. Apakah 10 apa harus selalu dibagi ganjil genap? Saya minta jawaban Anda. Harus apa tidak? Ayo le responden, masuk ditakoni menengahi. Ya apa tidak? Halo, silakan. Loh, masuk ke anu? Apakah belah dua itu harus ganjil genap? Nah, 10 soal itu loh. Jawaban jawab, Kak. Saya mintanya ya tidak? Iya, Pak. Nak senja. Tidak harus. Iya, misalnya 10. Bisa aja bulan awal 1 sampai 5. Bisa. Cari skor totalnya. Bulan kedua 6 sampai 10 bisa, tidak harus ganjil genap. Wes, saiki tugasmu lek tak tambah 1. Ketika Spearman Brown melanjutkan tadi yang genap ganjil, saiki awal akhir. Lek 10 soal sing disebut awal nomor 1 sampai 5. Ya. Lek sing disebut akhir 6 sampai 10. Wes, kudu hasilnya podo. Kudu hasilnya podo dengan ganjil genap. Wes, jadi ono loro ya, ono telu tugas. Wes, tentang yang lain sifatnya mandiri, silakan mau mencoba atau tidak. Mengapa? Karena yang sering digunakan dalam pengembangan instrumen penelitian untuk validasi itu ya rumus-rumus itu. Ya, nanti di SPSS ya rumus itu yang banyak. Rumus itu di SPSS. Maka ini yang saya kaitkan dengan
langsung nanti bisa dipraktekkan di SPSS. Itu. Yang lain tapi ojo gak ngerti kok disangkokno. Oh, kamu tahu rumus pelanagan? Gak tahu. Gak pernah diajari lah. Iku sing goblok sopo. Ayo. Ya toh. Wes, saiki cobaan ya. Berarti untuk superburn ada 2 tugas ya. Ganjil genap sama awal akhir. Kudu podo hasilnya. Wes, sing kedua Cronbach's alpha, datai nggayo dewi. Ya. Karena di sini sudah saya lengkapi, wis tak lengkapi kok tinggal awakmu nyuntuh ya apa latihane. Wis, oke, ada pertanyaan? Oh, gak kroso wis setengah jam. Selamat berlatih. Tak kayak waktu seminggu, ojo ditawar meneh. Mesti telat ae. Apa sahabat? Hah? Kayak sahabat, buyar kuliah iki. Ojo takut salah to, Le. Wis to wong jenenge belajar. Dicoba. Ya, dicoba. Pokoknya adik Japri aku ya mesti tak ilano. Waca sik. Ngono. Wong wis tak gaekno sing jelas aja. Jelas enggak materiku? Ayo, siapa sing ngomong gak jelas? Ayo. Langkah-langkah gampang nggak dicerna? Endo, Ele, ngomong-ngomong. Hah? Iya, Pak. Lah iya, aku mumet gawe masak materi. Sangat jelas, Pak. Lah iya, ojo takut japri-japrian. Langsung tak jawab, moco, ngono ya. Yo, en kurang 2 awakmu, tak jarno ae ben nek moco meneh. Bab. Wong wis tak gawe iku mumet lho gawe tulisan ngono iku mumet. Ya. Ya, supaya runtut ngene iki apa ya. Ya wis, saya yakin bisa. Soalnya 2017 kemarin berhasil, alhamdulillah. Wis tak kaya ngono tok. Tapi aku mumet sing gawe materi ini. Kudu runtut ya apa anakku ngerti ya, ngono tok. Wis saya coba. Aja takut salah ya. Wis ya. Tentang validitas tadi 3 hal sudah saya sampaikan dari hasil tugas tadi. Jika ada nilai min, abaikan karena itu nilai mutlak, ya. Kemudian yang kedua, kalau menggunakan angka kasar dan halus, hasilnya harus sama. Ya. Kesimpulannya, perhatikan ada pernyataan valid atau tidak. Yang kedua, termasuk korelasinya tinggi atau tidak. Jadi kalau orang mengatakan tidak valid, berarti butir soal itu dihapus saja. Karena sudah tidak sesuai dengan konsepnya. Bukan indikator dari konsep. Misalnya valid, berarti itu sudah indikator itu sudah sesuai dengan konsepnya. Cuma terkadang hubungan itu lemah atau kuat. Kan itu aja. Ya, hubungan indikator dengan konsep ini kuat atau. Jadi dalam kesimpulan uji validitas itu tolong perhatikan 2. Valid, tidak valid. Kalau tidak valid, buang. Kalau valid, perhatikan. Lemah atau kuat hubungannya terhadap konsep. Misalnya sangat lemah. Ya apa tindakannya? Jangan dibuang item itu. Diperbaiki. Paham maksud saya? Sekali lagi, kalau tidak valid, buang. Berarti itu indikator yang kita kembangkan menjadi pertanyaan penelitian dalam instrumen itu tidak mendukung konsep. Tapi kalau valid, ya, misalnya sangat lemah, ojo diguang, tapi diperbaiki. Kemungkinan yang tadi mungkin responden tidak paham. Kalimatnya terlalu kemoncongan, kan? Ya. Kalimatnya terlalu dhuwur, nggak ngerti. Disederhanakan. Atau mungkin kalimatnya kurang runtut. Atau mungkin kalimatnya, pertanyaannya menimbulkan 2 penafsiran. Jawab. Lebih dari 1 jawaban. Itu diperbaiki. Balenono. Lek tidak valid ya apa? Dibuang, Pak. Dibuang. Lek valid, apa sih diperhatikan? Kalau valid diperhatikan kuat atau lemahnya korelasinya. Ya, lek lemah apa yang terjadi, Zaki? Lek lemah Diperbaiki. Diperbaiki, Pak. Apa sih diperbaiki? Nada? Kalimatnya, Pak. Pertanyaannya. Yang penting ya apa responden jelas memahami, nggak multi interpretasi. Gampang tuh statistik ya. Jadi tambah seneng tambah mumet loh. Seru, Pak. Seru, Pak. Seru ya?
Seru ya. Seru sekali, Soalnya Pak. gue gak tahu hitung-hitungan. Saya terpaksa semester ini hitung-hitungan. Ya. Oke, nanti Nah, setelah itu, Pak. uji relief, insya Allah minggu depan kita sudah masuk uji homogenitas dan normalitas. Setelah itu nanti Anda saya minta untuk masuk ke SPSS. Ya. Seru logika ini gampang. SPSS gampang. Ya. Wes ngono sik, selamat berlatih, selamat otak-atik. Le, Kusuma, ojo angka loro diartekno bekicot to ya. Iki loro statistik iki lho. Ya, duduk loro Nggih, bekicot yo. Nek iki tak delok iku 02 kok sate bekicot. Yo kan yo. Oh, aku 02 sate bekicot, krengsengan bekicot. Apa hubungane 02 mbek bekicot? Anu be, nang ramalan 1001 iki. 01 Mujair, Pak. Yo, ojo ngawur kowe yo. Iya, Pak. Level satu penipu, Pak. Yo, statistikmu keliru. Kula diwarai Rumus. Paman Wendy, Pak. Ya wes, saya selamat berlatih. Saya yakin. Ya kemarin saya melihat ada yang gak apa-apa salah-salah karena teliti. Yang penting mau berusaha. Aku sih nggak seneng lek telat ngomongno dan tidak serius. Ya, tulis tangan. Lek gak iso nggawe notasi di simbol. Ya wes, saya selamat berlatih. Masih ada ya waktu sekian banyak. Tolong ada 3 tugas. Saya yakin Anda bisa. Ya. Minggu depan baca-baca uji homogenitas dan uji apa mau? Normalitas. Nanti Anda akan dengar, iki lho kok awakmu seru. Rumus varian itu ya apa sih? Wah, wis langsung pakai alfa, konvak alfa itu pakai pendekatan varian ya. Yes, ngono sampai ketemu lagi. Selamat berlatih. Ojo wedi salah bener ya. Sing penting proses berpikir itu. Oke, saya akan lanjut kuliah di kelas sebelah lagi ya. Maraton kira bapak ini. Tapi enaknya apa? Jam ke 1, 2, ke 3, 4 itu praktek kabeh ya. Enaknya ngono. Pelatih. Tapi yang gawe ban ajar. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kirim. Jalali. Kata Radit. Oke, saya kirim dulu materinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Piye, Lip? Iya, ya Allah. Ya Allah, manis, suker. Mumet, bro, mumet. Kena eksperimen. Aku mikir mengenai 02 metune pakai. Tapi mau sih